Ya, kalau kita mau jual P di OKX ya, kita udah transfer ke OKX. OKX itu exchanger atau bursa kripto yang ada di Amerika. Jadi kita belum bisa langsung jual ke dalam rupiah. Bagaimana caranya? Kita harus punya bursa lokal ya. Contohnya di bursa lokal itu ada Indodax ya, terus ada Indodax, ada Pintu ya. Nah, saya sarankan harus punya Pintu ya, seperti ini. Pintu ini mesti kita install dulu dan bisa bikin account di Play Store ya. Jadi buka Play Store di sini ya, pilih Pintu karena ini Pintu ini punya orang Indonesia. Jadi kita bisa jual kripto di sini termasuk jadi kita klik Pintu karena ini Pintu dibanding Indodax itu ada lagi namanya toko kripto. Ini biayanya paling murah nih ya. Jadi kita tinggal install di sini ya. Setelah itu bikin account ya. Jangan lupa catat sandi-sandinya yang sesuai permintaan, ikuti aja. Nah, sekarang kita anggap sudah punya Pintu karena Papa Pinan ini sudah punya Pintu. Kita sekarang masuk ke OKX. Ya, kita ke OKX, kita jual dulu ke dalam USDT sebagai pasangannya. Pasangan dari ini. Wah, ini harganya langsung anjlok lagi kali ya. Nah, harga kita sekarang Pi itu 0,44781 Pi ya, atau setara dengan 7.314 ya. Kita langsung saja, kita langsung jual ya. Kita tekan yang di dalam ini trade ini ya, mesti ada mesti ada trade. Nah, itu kita bukan ke situ ya. Kita balik. Ulangi ya, ulangi. Ya, sekarang kita mau jual ya. Jadi tekan ini ya. Jadi namanya trade. Kita yang hitam ini tekan. Kemudian perhatikan paling atas ya, perhatikan di atas mesti ada Pi pasangannya USDT ya, yang di atas nih ya. Jadi harus pasangan Pi USDT. Kalau belum pasangan USDT, kita klik, kemudian langsung ketik aja Pi. Kalau nggak ada di sini, kita ketik Pi ya, terus di bawah masuk. Nah, ini paling atas ya, kita ambil Pi USDT. Oke, kalau sudah ada pasangan Pi USDT, kita harus pilih market order di sini ya. Tapi sebelumnya kita pilih sell dulu ya. Jadi sell, market order ya. Kita pilih sell ya, market order. Kemudian kita masukkan di sini berapa yang kita mau jual. Kalau mau jual semua, tarik ke sini maksimal ya. Tapi di sini contohnya Papa Pinan mau jual hanya 10 ya. Jadi 10 jadi Papa Pinan ini ada ini ya. Mau jual 10 ya. Kita masukin di sini sell. Oke, order place artinya udah berhasil. Jadi kita tinggal punya 52 Pi ya. Saya punya 22 USDT ya. Coba gini karena tadi sebelumnya saya ada jual ini. Nah, sekarang kita tes. Sekarang ada di USDT-nya ya. USDT-nya pilih ini aset paling kanan ini ya. Ini tadi di bawah ini. Kita pilih aset. Nah, kita pilih aset di sini. Kita cek USDT-nya udah ada belum. Nah,
kita udah ada di sini ya. Ada 19, kenapa nggak utuh masuk 10, 20 gitu, karena ada P-nya ya, 0, sekian. Jadi nggak ada P-nya, setiap kita jual itu ada P-nya. Sekarang karena kita udah punya, kita tinggal klik aja ini USDT ya. Kita sekarang withdraw ya. Jadi USDT ini kita withdraw masuk ke pintu. Jadi di pintu itu kita harus copy addressnya USDT ya. Jadi kita pilih withdraw crypto ya, paling atas. Nah, sini kita mau masukkan ke address booknya ya. Jadi kita pilih address booknya apa ya. Nah, kita ini kan belum ada address booknya nih di ini. Jadi kita kan mau withdraw ini apa namanya? Ini tujuannya nih. Oke, tunggu. Sorry, kita ulangi ya. Jadi kalau gini kita langsung exchange, kita tekan ini ya. Kita mau pindahkan ke pintu, saya tekan ini. Nah, mesti kita pilih, kita pindahkan ke pintu itu melalui jaringan apa. Kita pilih Polygon ya, ingat ini penting banget ya. Kita pilih Polygon, yaitu jaringannya ya. Nah, setelah itu kita tempelkan alamat USDT yang diambil di pintu. Nah, sekarang kita masuk ke pintunya. Kita masuk ke pintu. Ya, kita masuk ke pintu. Kita buka pintu. Jadi ingat tadi kita withdraw ya di OKX withdraw. Berarti kalau di pintu kita bukan withdraw, deposit ya. Jadi ini ada ininya, pada saat bikin pintu harus pinnya, ingat ya. Oke. Sekarang kita pilih wallet sebelah kanan juga. Kalau di ini di OKX namanya aset kan, kalau ini namanya wallet. Ya, kita pilih wallet. Nah, kita cari USDT ini tester ya. Udah tekan aja USDT tester. Nah, di sini muncul USDT tester, kita harus tarik ya, deposit ya kan. Nah, jadi kita ambil dulu deposit yang ini ya. Nah, kalau udah masuk kita butuh kira-kira 5 menit baru kita jual di sini dalam rupiah ya. Jadi sekarang kita deposit dulu untuk mengambil addressnya. Ingat, kita pakai jaringan Polygon di OKX, ini juga kita harus pilih jaringan Polygon di sini ya, biar sama. Ingat, itu penting banget. Jadi pilih Polygon. Oke, kita copy ini. Kita copy ini. Copy ya. Oke, sudah copy. Kita masuk ke OKX kembali. Kita tempelkan yang kita copy itu. Ingat Polygon ya, tadi kita tempel di sini. Oke, paste. Karena tadi kan kita withdraw di OKX ya. Berapa yang kita withdraw? Ya, kita ambil maksimal ya. Jadi di sini kita udah punya 19, kita ambil ya. Kemudian submit paling bawah ya. Kita submit paling bawah. Oke, ya, konfirmasi. Nah, hati-hati, ikuti aja nih ya, password-nya, security check-nya. Bisa lewat OTP, bisa hanya memasukin PIN-nya aja. PIN di OKX ya. Ya, jadi kebetulan kadang-kadang bisa lewat email ya, OTP-nya. Jadi kita ikuti aja di sesuai ini. Kebetulan Papa Pinan ini
berhasil ya, lewat hanya masukin fee. Jadi sebelum-sebelumnya tuh bisa kita lewat 2 kali, ada yang dikirim di di email, ada juga ke WA. Oke, ini udah berhasil kirim, jadi otomatis butuh waktu. Kalau dari OKX itu ke pintu pasti butuh waktu. Oke ya, setelah beberapa menit ya, maksimal 5 menit ini udah masuk ya. Jadi kelihatan di sini udah ada rupiahnya, konversi. Tapi ini masih dalam bentuk USDT ya. Jadi mesti kita jual dulu ya, yang ada di pintu ini udah masuk ya. Dan ingat, kita jual harus punya bank. Jadi kita jual baru tarik ya. Jadi pertama dulu ini kan masih dalam bentuk, kita lihat wallet ya sebelah kanan ya, walletnya di sini. Kita lihat ya, sudah USDT. Nah, ini udah ada 19. Ya, ini nanti ada biaya juga dalam rupiah. Kita tinggal tekan ya. Kita tekan ya. Oke, saya mengerti apa ya ini. Oke, kita tekan baru kita jual di sebelah kanan ini ya. Jadi sama halnya di OKX juga kita sell, ini juga di sini kita tekan jual ya. Setelah itu kita tarik ke rekening. Ingat, kita harus punya rekening BCA sama dengan nama yang ada di pintu. Jadi pada saat register pintu mesti kita punya nama ya, nama persis, kita masukkan nama di pintu sama dengan nama di BCA kita atau di bank yang kita mau transfer nanti ya. Jadi jangan sampai salah. Ini kita jual. Oke, ini harganya ya. Jadi harga sekarang itu USDT ya, 16.318 kalau kita jual ya. Ini kita jual di sini. Jadi kita jual langsung ya. Tekan jual. Oke, berapa yang kita mau jual? Kita bisa ambil maksimal ya, 100% di sini ya. Jadi kita tinggal tekan 100% karena kita mau jual semua. Usahakan dijual semua aja kalau kita udah konversi. Ini nanti saya udah jual 19,1 karena ada biaya-biayanya ya. Nggak utuh 20. Oke, jual sekarang ya, dengan kurs ini kita jual 16.317, harganya ini dapat $3.90, biayanya 313. Ini kita jual sekarang paling bawah. Oke. Oke, berhasil ya. Kok masih ada dalam ini ya? USDT ya kayaknya ini. Ulangi ya. Lanjut. Jual sekarang. Oke, ini selesai ya. Jadi kita di pintu sudah punya rupiah ya. Kalau kita tekan walletnya lagi yang sebelah kanan, ini kita udah ada rupiah ya, udah ada itu 320. Nah, ini 320 ini kita harus tarik ke rekening kita. Ya, ingat, hanya bisa menarik ke rekening bank sesuai dengan nama ya yang ada di pintu ya, semua identitasnya sama. Jadi pada saat register pintu mesti persis sama. Ya, tinggal kita klik tarik aja, kita klik rupiah. Ya, kita klik rupiah, kemudian tarik. Tunggu. Ya, kita klik rupiah. Sorry. Ya, kita tinggal tarik ya. Tinggal kita tarik di sini, di tengah ini ya. Tarik ke bank. Itu cepat masuknya ya. Cepat ditarik.
Ya, saya tarik ke bank ya, jangan ke kripto, tarik IDR ke bank. Oke. Nah, banknya itu sebelumnya kita udah daftarkan di pintu ya. Cara mendaftarkannya nanti pada saat register kita masukkan ya, maksimal 100%. Oke. Berikutnya, nah di sini juga ada biaya 4.500 ya. Jadi kita jumlah penarikan 312 nanti akan dikurangi 4.500. Kecil biayanya ya. Oke, tarik sekarang. Ya agak lambat jaringannya. Oke. Oke, berhasil ya. Penarikan dalam proses ya. Tinggal beberapa menit itu langsung masuk ke rekening kita. Ya, jadi ini udah otomatis pasti masuk ke rekening bank. Ya. Jadi setelah kita cek lagi di pintu pasti sudah nggak ada saldonya ya. Kita udah nggak ada saldonya lagi karena udah ketarik semua, udah dijual ke rupiah dan USDT-nya nol dan rupiahnya juga pasti ya nol ya. Ingat pada saat bikin PIN ya harus yang ngerti ya. Harus ini selain PIN ada juga kayak perasa sandinya. Di pintu itu mungkin 6 kata kalau pi kan ada 24 kalau ini 16. Nah, ini benar tinggal 8.000 ya, disisain dikit. Jadi pintu semua udah nol ya, kita tekan di wallet semua udah nol ya, rupiah nol tuh ya. Rupiah masih ada 8.200 itu saldo bonus-bonus itu ya, tapi yang kita jual itu udah habis. Testernya juga udah habis ya, semua nol. Oke, ya itu aja. Kalau kita cek di ini pasti udah masuk ke BCA-nya. Kebetulan Bapak Pinan pakai BCA langsung. Kalau BCA tuh langsung